Halo, selamat sore, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudwi Adnyani. Saya dari jurusan Manajemen Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya dapatkan, yaitu materi desain web. Oke, yang pertama kita masuk ke materi 1. Mengenai teknologi web. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi web yang sudah saya jabarkan di depan ini? Teknologi web adalah berbagai macam alat dan teknik yang digunakan dalam proses komunikasi antara perangkat melalui internet. Yang selanjutnya, secara umum, teknologi web dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu www. www tersebut merupakan kepanjangan dari World Wide Web. Yang simpelnya, www adalah sekumpulan dari konten yang dapat diakses melalui internet via HTTP dan URL. Apa sih yang dimaksud dengan HTTP dan URL? Oke, sekarang kita akan bahas yang dimaksud dengan HTTP tersebut. HTTP adalah kepanjangan dari Hypertext Protocol yang merupakan protokol yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi melalui internet. Sedangkan URL sendiri merupakan sebuah alamat untuk mengakses konten pada internet. Itu merupakan pengertian atau pembahasan mengenai www atau kepanjangan dari World Wide Web. Yang kedua yaitu ada web browser. Apa sih yang dimaksud dengan web browser? Mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi untuk mengenai pengertian ataupun apa yang dimaksud dengan web browser. Oke, kali ini kita akan bahas web browser adalah sebuah alat atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses World Wide Web di atas tersebut. Web browser juga merupakan interface yang menghubungkan server konten dengan kita sebagai kliennya. Itu merupakan pembahasan dari web browser. Yang selanjutnya itu ada pembahasan mengenai web server. Oke, kali ini apa sih yang dimaksud dengan web server? Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan web server tersebut. Web server adalah sebuah wadah atau server untuk menampung konten dari sebuah website. Web server mengatur banyak hal, namun ada dua hal yang harus kita diketahui yang sangat penting di web server ini, yaitu ada domain dan hosting. Apa sih yang dimaksud dengan domain dan hosting? Kita akan bahas. Yang dimaksud dengan domain merupakan atau domain tersebut adalah istilah lain dari URL yang merupakan sebuah cara untuk mengakses konten pada internet. Sedangkan hosting tersebut merupakan file server untuk menampung konten dari sebuah website. Itu merupakan penjelasan mengenai web server. Dan yang selanjutnya ada web page. Apa sih yang dimaksud dengan web page? Kita akan bahas pertama mengenai pengertian web page. Web page adalah sebuah file digital yang bisa diakses melalui internet via web browser. Web page adalah halaman-halaman website yang kita lihat atau kita baca ketika kita berselancar atau menjelajahi dunia internet. Oke, itu merupakan pengertian dari web page. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian web development. Apa sih yang dimaksud dengan web development? Menurut pengertian saya dan menurut apa yang saya baca, web development adalah sebuah proses untuk membuat dan mengelola sebuah website. Terdapat beberapa proses di dalamnya, yaitu ada web design, web programming, dan web publish. Apa sih yang dimaksud dengan web design? Web design itu merupakan web yang memiliki desain yang khusus dan menampilkan desain yang indah dengan berbagai paduan codingan, baik menggunakan CSS ataupun Java. Dan yang kedua adalah web programming, adalah web yang sudah menjelajahi seluruh dunia, yang sudah sering dimanfaatkan, salah satunya oleh orang yang memiliki usaha untuk memperkenalkan
usaha mereka melalui media digital atau via internet. Itu merupakan pengertian dari bagian teknologi web. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis website. Apa sih jenis-jenis website yang sudah ada di dunia ini yang dapat kita ketahui atau kita pelajari? Yang sudah saya tampilkan di slide ini, jenis-jenis website yaitu ada yang pertama, ada small business website. Yang kedua ada portfolio website. Yang ketiga ada non-profit website. Dan yang keempat ada blog website. Yang kelima ada personal website. Yang ketujuh ada e-commerce website. Yang ke-8 ada niche website. Yang ke-9 ada entertainment website. Yang ke-10 ada magazine and news website. Yang ke-11 ada forum website. Yang ke-12 ada wiki website. Yang ke-13 ada membership website. Di antara jenis-jenis website ini yang berjumlah 13 jenis, saya akan membahas beberapa website yang saya ketahui dan saya pahami serta yang pernah saya akses atau pernah saya buat, yaitu portofolio website itu sendiri merupakan website yang menjelaskan mengenai biodata kita sendiri atau gambaran dari kita sendiri atau si pembuat portofolio website tersebut. Yang selanjutnya itu ada blog website. Dapat kita ketahui apa sih blog website itu? Blog website tersebut sendiri merupakan sebuah website yang berasal dari berbagai ide yang dituangkan oleh si pembuat blog website tersebut, yang merupakan sesuatu yang indah yang dapat dilihat oleh seseorang, baik berupa tulisan, baik berupa karya ilmiah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada e-commerce website. Untuk e-commerce website ini, bahkan di seluruh penjelajah dunia sudah tahu ya untuk e-commerce website disebut apa. E-commerce website untuk tahun-tahun ini itu sudah terkenal, yaitu merupakan website yang dapat memberi wadah atau peluang bagi si pembisnis yang memiliki usaha, baik itu berjualan baju, berjualan sepatu, dan sebagainya, baik itu makanan, dan sebagainya, untuk dituangkan dalam wadah e-commerce yang dapat dijual atau memanfaatkan teknologi internet dan media digital. Seperti itu. Itu merupakan beberapa jenis website yang saya bahas. Oke, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai website di era industri. Itu apa sih website di era industri 4.0? Website seperti apa sih gambarannya? Oke, saya akan jelaskan. Sebelumnya sudah saya jabarkan ya mengenai apa itu industri 4.0, tapi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan atau saya contohkan terkaitan gambar industri 4.0 tersebut. Oke. Gambaran industri era 4.0 adalah sebuah revolusi industri yang menekankan pada otomatisasi dari proses-proses tradisional atau yang bisa dibilang dari proses yang sederhana yang terkadang bersifat manual dengan memanfaatkan teknologi terkini. Maksudnya dari industri 4.0 itu, misalkan pada zaman dahulu atau zaman-zaman sebelum terkenalnya teknologi internet itu, atau belum semua masyarakat Indonesia mengetahui apa sih kegunaan website. Pada industri 4.0 ini, revolusi industri yang menekankan pada pemakaian internet atau teknologi terkini. Maksudnya, dari kita, saya contohkan misalnya, saya memiliki sebuah toko yang sebelum saya mengenal teknologi internet atau teknologi industri 4.0 ini, saya berjualan di toko saya secara manual atau tradisional, menawarkan dari satu orang ke orang lain, berkunjung dari rumah satu ke rumah yang lain. Kadang saya berjualan di pasar, orang lain datang ke pasar. Akan tetapi sekarang karena majunya teknologi dan ada industri 4.0 ini yang menekankan kita pada otomatisasi yang memiliki proses, dengan memanfaatkan teknologi terkini itu, kita dapat menjual produk kita yang
produk kita yang telah kita miliki melalui teknologi internet itu. Jadi kita tidak perlu mengunjungi dari satu rumah ke rumah yang lain, dan si pembeli juga tidak perlu datang kepada kita, akan tetapi kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan cara menggunakan ponsel Android kita untuk berbelanja seperti di e-commerce Shopee. Kita belanja di Shopee, nanti akan ada kurir online atau JNE atau JNT dan sebagainya yang mengantarkan ke rumah kita. Seperti itu bagusnya industri 4.0 yang memberikan kita kemudahan. Selanjutnya itu ada beberapa manfaat. Kita kembali lagi, manfaat dari industri 4.0 itu yaitu meningkatkan kredibilitas. Yang kedua ada brand awareness, e-commerce, dan portfolio. Itu merupakan penjelasan saya mengenai industri 4.0. Yang selanjutnya yaitu di materi 1 ini juga dijelaskan mengenai Figma. Untuk orang yang awam sekali pasti, apa sih Figma? Akan bertanya-tanya ya, apa sih Figma? Figma itu seperti apa sih? Saya kok nggak pernah dengar ya apa itu Figma. Oke, Figma itu merupakan sebuah website yang kita dapat gunakan untuk mendesain sebuah web dengan berbagai icon atau tool yang sudah disediakan, sehingga mempermudah kita untuk mendesain secara sederhana, akan tetapi hasilnya sangat bagus dan tidak menggunakan kodenya. Seperti itu. Seperti itu gambaran dari Figma. Akan tetapi sama saja hasilnya dengan kita mengcoding menggunakan HTML dengan styling CSS dengan interaktif atau interaksi yang digunakan oleh JavaScript. Seperti itu. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada materi yang kedua. Materi yang kedua itu mengenai website. Apa sih website? Website adalah sekumpulan halaman-halaman webpage yang berada pada suatu server atau hosting yang dapat diakses melalui sebuah domain. Apa itu usability? Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan usability. Usability adalah sebentar ya. Usability adalah website yang kita buat yang dapat memberikan apa sih kemudahan, yang dapat memberikan suatu kemudahan ketika pengguna mengunjungi website kita, atau secara logisnya apa sih kemudahan dari website yang kita buat. Seperti itu. Terus yang kedua, apa tujuan dari pembuatan website? Tujuan dari pembuatan website tersebut ada 3 tujuan. Yang pertama ada brand, produk, dan informasi. Oke, yang selanjutnya ada komponen usability. Apa aja sih komponen usability website tersebut? Sudah saya jabarkan. Komponen usability website adalah ada valuable, reliability, efficiency, dan memorability. Yang pertama akan saya bahas apa itu valuable. Valuable dalam website itu seperti ini. Dalam website itu apa sih kemudahan yang diberikan dari website yang apa sih nilai yang diberikan dari website yang kita buat ketika si pengguna mengakses website kita. Nilai apa yang dapat diperoleh? Misalnya, saya pernah membuat suatu website itu mengenai suatu produk restoran. Saya membuat produk tersebut dengan nilai, website tersebut dengan nilai yang dimiliki, yaitu pengunjung atau klien dapat mengambil informasi mengenai apa saja makanan yang tersedia di restoran saya ketika mereka berkunjung, berapa saja harganya, terus apa saja fasilitasnya, dan sebagainya. Terus yang kedua ada learnability. Website yang saya buat itu seberapa mudah sih atau seberapa cepat sih website yang saya buat ketika pengunjung atau klien mengunjungi website tersebut. Apakah cepat ketika diakses, apakah mudah ketika diakses atau tidak.
Seperti itu yang dimaksudkan reliable. Untuk efisiensinya itu website yang saya buat itu berapa kali klikkah untuk si pengguna atau klien kita ketika mengunjungi website itu perlu berapa klikkah, sekali klik udah bisa langsung ke page yang selanjutnya, ataukah perlu 3 kali sampai 5 kali klik, seperti itu. Terus yang terakhir itu dalam materi website ini, memorability yang bisa diingat oleh si pengunjung atau klien kita ketika mengunjungi website, dan nanti dia akan mengunjungi website kita lagi. Memori apa sih yang bisa diingat, atau apa sih yang bisa diingat ciri khas dari website yang kita buat? Misalkan, contohkan, saya memiliki website dan itu temanya restoran. Yang dapat diingat atau ciri khas dari website yang saya buat itu, misalkan ini logonya merupakan logo Teko dengan gradasi warna black dan orange sebagai gradasinya dengan background transparan, seperti itu. Untuk mengenai materi yang kedua, kita akan lanjutkan ya mengenai materi yang selanjutnya, yaitu ada materi yang ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan struktur informasi? Yang pertama kita akan bahas ya mengenai apa itu arsitektur informasi. Arsitektur informasi sendiri adalah susunan mengenai informasi sehingga lebih mudah dipahami. Sedangkan apa sih arsitektur website atau komputer, atau arsitektur website atau ya dibilang komputer, yaitu merupakan susunan dari website tersebut sehingga mempermudah penggunaan website. Untuk struktur halaman website itu, untuk tipe arsitektur kita bahas dulu ya. Tipe arsitektur informasi itu ada beberapa tipe. Yang pertama ada linear atau sequential, yang kedua ada hierarki, yang ketiga ada network. Yang pertama yang saya bahas adalah linear atau sequential. Apa sih linear atau sequential itu? Seperti apa sih tipe arsitekturnya? Tipe arsitekturnya yaitu dalam linear atau sequential ini pergerakannya bisa maju dan mundur, bisa storytelling, atau bisa dari step 1 melangkah ke step 3 dan berikutnya. Sedangkan yang kedua ada tipe hierarki. Apa sih yang dimaksud dengan tipe hierarki? Hierarki itu, tipe hierarki adalah website yang kita buat harus ketika diakses tidak bisa meloncat ke page yang ketiga, akan tetapi harus melalui step 1, step 2, step 3, dan terus berdasarkan step-stepnya, dan tidak dapat diakses melangkah antara step 1 ke step 4, antara step 4 itu langsung ke step 10, itu tidak bisa ya tentunya, karena ini tersusun secara bagaimana ya bilang, ini tuh di data arsitektur tipe arsitektur informasi ini disusun itu, website itu disusun dengan rapi, dengan baik, sehingga ada langkah-langkah ketika kita mengunjungi itu harus jelas dan harus sesuai. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengakses website tersebut. Yang terakhir ada network atau web. Nah, di sini tuh network atau web ini strukturnya itu tidak berurutan, akan tetapi apakah bisa di network atau web ini sebuah website bisa diakses meloncat dari page 1 ke page 10 atau page 1 ke page 4? Oh, tentu saja bisa. Kenapa? Karena di sini struktur mereka itu kompleks. Penggunaannya yang expert, sehingga bisa meloncat dari page 1 ke page berikutnya. Seperti itu. Terus yang terakhir tuh, struktur halaman sebuah website itu seperti apa? Apa sih gambarannya? Bagaimana gambarannya? Dan apa yang harus kita buat pertama? Sederhana saja, yang sering digunakan untuk struktur halaman website tersebut yaitu, yang pertama itu ada header, yang kedua itu ada navigasi ya.
Yang ketiga tuh ada main page content, itu isinya apa, konten kita yang perlu kita isi. Misalkan nih contohnya website saya tuh ada headernya apa, terus navigationnya itu ada pilihan menu ini, terus ada sidebarnya, terus ada main page contennya itu. Di main page content saya isi story, about us, dan sebagainya, dan footer itu saya isi mengenai saya tidak boleh di copyright nih karena saya membuatnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya juga akan membahas materi 4 ya, tentunya ya lumayan agak lama karena saya itu membahas materi 4 sampai materi 1. Yang pertama yaitu kan di sini saya akan membahas software dalam pembuatan website design atau from to code. Dan yang kedua ada struktur halaman HTML dan tag HTML. Seperti yang kita ketahui, software dalam pembuatan web design from design to code itu ada di depan ini saya tampilkan. Salah satunya itu ada Android Studio dan ada Sublime, dan untuk aplikasi pendampingnya itu ada XAPP yang jelasnya untuk Sublime, bisa juga SQLiot untuk menghubungkan antara database dengan codingan yang telah kita buat. Seperti itu ya. Oke, untuk mengenal software pendukungnya sudah saya jelaskan apa saja. Untuk struktur halaman website itu di sini sudah ada di gambarnya. Untuk struktur halaman website itu dimulai dari tag HTML, diikuti dengan tag head, title, dan tag body. Yang pertama, tag HTML itu fungsinya untuk apa sih dalam sebuah codingan, dalam sebuah halaman website, atau dalam membuat website mengenai Android Studio atau Sublime? Oke, saya akan jelaskan ya sedikit mengenai tag HTML itu fungsinya apa. Tag HTML itu merupakan tag pembuka untuk pembuatan halaman website atau halaman HTML tersebut. Yang kedua ada head. Head merupakan tag untuk meta dan keperluan teknik lainnya seperti CSS dan JavaScript. Yang kedua ada title. Title itu merupakan tag untuk pemberi judul dari website yang kita buat atau halaman web yang akan kita buat. Terus yang terakhir untuk body. Body itu bukan badan kita, tapi dalam HTML itu body itu isi dari halaman HTML yang akan kita buat itu ditempatkan dalam tag body. Sehingga nanti akan berurutan. Di dalam tag body ini kita akan menulis atau kita akan mengetik atau kita akan mengcoding apa yang akan kita buat. Contohkan misalnya kita akan mengcoding di bawah body ini, kita pakai tag H1. H1 itu heading 1. Misalnya saya akan tuliskan Hello Sticky, seperti itu. Seperti itu untuk penjelasannya. Terus tag HTML itu ada apa aja sih jenisnya? Jenisnya itu ada headings, links, image, tabel, list, dan form. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya itu saya akan membahas sedikit mengenai di sini sudah saya jabarkan, yaitu ada CSS, JavaScript, dan sebagainya. Oke, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai CSS. Apa sih CSS tersebut? CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk melakukan styling pada sebuah website, sebuah halaman website. Bagaimana sih pendeklarasian CSS? Nah, seperti di samping ini saya sudah menjelaskan, ini adalah gambaran dari cara pendeklarasian CSS. Yang pertama ada selektor, huruf kelawar, slash bintang, deklarasi CSS. Ini slash bintang ini merupakan tanda komentar untuk selektor yang akan kita buat ya, supaya kita tidak bingung. Misalkan kalau kita tidak tambahkan komentar, saya akan membuat CSS itu jumlahnya ada 1000 CSS. Nanti ketika saya akan memanggil atau saya akan mengeling dari halaman HTML, saya panggil CSS, saya jadi bingung. Yang mana sih ya CSS untuk tabel A, yang mana CSS untuk tabel B, sehingga pendeklarasian selektor CSS untuk komen ini sangat penting untuk kita yang suka lupa ya itu namanya. Seperti itu. Yang untuk CSS selector apa saja sih? Ada elemen
elemen selektor, ID selektor, kelas selektor, universal selektor, dan selektor kombinasi. Itu untuk CSS. Penulisan CSS tuh ada apa sih? Apa aja sih bagian dari penulisan CSS? Untuk penulisan CSS itu ada 4. Ada inline CSS, on-page CSS, off-page CSS, dan important CSS. Ada 4 jenis yang perlu kita ketahui ketika kita ingin membuat sebuah CSS. CSS itu menurut saya sangat penting sekali ya untuk kita untuk membuat website yang sungguhan, akan kita hosting, akan kita jual. Itu CSS itu sangat penting untuk mempercantik tampilan halaman web yang kita buat, seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu JavaScript. JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan efek interaktif pada halaman website. Bagaimana cara pendeklarasian CSS? Seperti gambar di samping, ini merupakan cara pendeklarasian JavaScript. Itu ada dokumen.getElement by ID, demo, inner, HTML, dan my first JavaScript. Seperti itu. Untuk selektor JavaScript itu terdapat di bagian mana sih JavaScript akan dipublikasikan? Maka akan ditambahkan yaitu getElement by ID pada halaman JavaScript yang akan dipublikasikan, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis layouting. Terus ada HTML tabel, CSS, jenis-jenis HTML layouting. Mengenai halaman layouting itu sama saja seperti struktur halaman website, itu ada header, ada navigation, ada main page, ada sidebar, dan ada footer. Untuk jenis-jenis HTML itu sudah saya tampilkan seperti ini di depan layar ya. HTML tabel, HTML CSS Rebox, CSS Grid. Yang paling saya senang pakai itu ada CSS Rebox yang menurut saya simple sekali. Akan tapi juga saya pernah mencoba memakai CSS Grid, akan tapi saya belum terlalu memahami ya. Yang paling saya sering gunakan ada HTML tabel dan CSS Rebox. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang kurang atau kurang tepat dalam penjelasan saya mohon maaf sekali. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ataupun bisa dikoreksi untuk Bapak dosen untuk penyampaian materinya nanti, dan bisa memperbaiki apa yang kurang saya pahami untuk kedepannya, cara codingnya, supaya codingannya itu bisa dijalankan juga, seperti itu. Oke, terima kasih. Bila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf sekali. Untuk akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan Om Sati Sati Om.